Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kimia komputasi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan aplikasi JumpSketch untuk penggambaran struktur dan representasinya. JumpSketch sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama dapat digunakan untuk menggambarkan struktur molekul organik, memberikan nama IUPAC, menggambarkan struktur Lewis, struktur 3 dimensi, dalam bentuk model bola dan tongkat, mengenerate inci dan smiles, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan tampilan awal dari JumpSketch. Beberapa menu yang disediakan di sini adalah menu select, dan area di bawahnya merupakan simbol dari atom yang akan kita gunakan untuk menggambar. Di sini adalah menu untuk mengetik teks. Di bawahnya merupakan menu untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak diakomodir oleh SPU. Contoh, jika kita ingin menambahkan metil dengan simbol Me, kita menggunakan menu ini. Terus di sini adalah jenis ikatannya. Ini untuk ikatan ke arah pembaca, ini untuk ikatan membelakangi pembaca. Ini menu undo dan redo. Ini untuk delete, cut. Kemudian di sini ada menu clean structure. Untuk mengaktifkan struktur 3 dimensi, kita menggunakan menu ini. Untuk menggenerate inci, kita menggunakan menu ini. Dan ini merupakan menu properties dari struktur yang kita gambarkan. Di sebelah kanan merupakan struktur-struktur umum yang disediakan template-nya oleh JumpSketch. Berikut ini merupakan file yang didukung langsung oleh aplikasi JumpSketch. Di file-file jenis ini bisa dibuat menggunakan aplikasi JumpSketch. Adapun file yang didukung secara tidak langsung ada jenis SDF. File ini bisa kita unduh dari PubChamp. File SDF bisa kita baca menggunakan aplikasi JumpSketch dengan memanfaatkan Champ Basic Organizer. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan aplikasi JumpSketch. Jika misalkan saya ingin menggambarkan suatu struktur yang mengandung atom C, saya klik di sini C, kemudian dengan sekali klik, otomatis yang muncul adalah CH4. Kalau misal kita ingin memperpanjang rantai C-nya, kita bisa klik di karbon, kemudian kita tarik keluar. Secara otomatis akan muncul CH3. Kalau mau kita perpanjang lagi, kita klik lagi di sini, kita tarik keluar. Begitu seterusnya. Jika kita perhatikan, strukturnya di sini adalah struktur yang penggambarannya tidak sesuai dengan aturan. Cara memperbaikinya adalah dengan cara kita klik menu select, kita pilih strukturnya, setelah itu kita klik clean structure. Inilah struktur yang sesuai dengan aturan. Jika kita ingin memunculkan karbon di sini, kita bisa memanfaatkan menu Structure Properties dengan cara klik Tools, Structure Properties. Nah, di sini kita bisa klik All. Artinya apa? Dia akan memunculkan seluruh karbon yang ada di situ. Kemudian Apply. Jika kita ingin memunculkan hidrogennya, kita bisa menggunakan Tools, Add Explicit Hydrogen. Hidrogennya semua akan muncul. Kalau mau kita perbaiki lagi, bisa menggunakan clean structure. Jadi rantai lurusnya. Contoh yang lain, misalkan saya ingin menggambarkan etana. Sekali lagi, klik C. Kemudian C, tarik keluar. Kalau misal kita ingin membuat ikatan rangkap, tinggal kita klik di ikatannya. Akan menjadi ikatan rangkap 2. Mau perpanjang lagi, sama. Jika kita ingin memunculkan C, sekali lagi, klik Select. Kemudian di sini menampilkan seluruh karbon, kemudian Apply. Memunculkan hidrogen dengan cara yang sama. Tools, Add Explicit Hydrogens. Beginilah strukturnya. Bagaimana jika kita ingin menggantikan hanya dengan atom lain? Contoh, saya ambil di sini F. Tinggal klik F, kemudian klik di sini. Hanya akan diubah menjadi F. Kalau misal kita sambungkan dengan N, langsung NH2. Jika kita ingin mengedit ini menggunakan simbol yang tidak diakomodir oleh JumpSketch, kita bisa menggunakan menu ini, Radical Label. Klik di sini, kemudian kita tuliskan gugusnya, N metil misal. Kemudian insert. Contoh yang lain, misalkan saya ingin menggambarkan struktur asam asetat. CH3,
ada karbonil, ada hidroksil. Kemudian kita munculkan atom C-nya. Struktur ini, bentuk ikatan, sudut ikatannya masih belum sesuai. Cara memperbaikinya adalah dengan menu Clean Structure. Jika kita ingin membuat reaksinya, misalkan reaksi ionisasi dari asam asetat, tinggal kita tambahkan zat yang lain. Tambah H2O, tambahkan tanda reaksinya, ion asetatnya. Ini kita copy, kita paste ke sini. Bagaimana memunculkan ionnya? Kita menggunakan menu yang ada di sini. Muatannya adalah negatif di hidroksilnya karena dia melepaskan 1H. Hasil yang lain adalah H3O+. H2O dengan muatan plus. Bagaimana kalau kita ingin menuliskan di atas atau di bawah tanda panah ini? Kita bisa menggunakan menu yang ada di sini. Reaction Arrow Labeling. Kita klikkan di garis panahnya, akan muncul keterangan di sini. Nah, di atas ini adalah keterangan yang ada di atas garis panah, yang di bawah ini keterangan yang ada di bawah. Contoh misal, di sini kita butuh panas, di bawahnya kita tuliskan asam, misalkan seperti itu. Tinggal OK, dia akan muncul. Panas dan kondisi asam. Kemudian, jika kita ingin menambahkan pasangan elektron bebasnya, maka yang perlu dilakukan adalah masuk ke menu Templates, Template Organizer, cari struktur Lewis, kemudian diaktifkan. Selanjutnya, masuk lagi ke Templates, Templates Windows, struktur Lewis. Di sini ada template struktur Lewis yang sudah ada juga simbol elektron yang diinginkan. Misal saya menggunakan simbol ini. Tinggal ditambahkan ke sekitar atom yang diinginkan. 1, 2. Untuk mematikannya, tekan Escape. Setelah itu, kita bisa atur ukuran dan juga posisinya. Ini misal saya kecilkan. Kemudian saya ingin putar. Bisa kita copy, kemudian kita tambahkan ke atom yang lain. Jadilah struktur seperti ini. Tadi di menu templates terdapat juga struktur-struktur senyawa, tidak hanya struktur Lewis. Contoh, templates, template Windows, di sini ada struktur Lewisnya. Kalau misal kita mau menggambarkan senyawa jenis alkaloid, ini beberapa template yang ada. Karbohidrat, DNA atau RNA, basa nitrogennya, gula deoksiribosanya, dan seterusnya. Ada juga gambar-gambar alat lab, projection Newman-nya, orbital, dan seterusnya. Ini menu-menu yang aktif. Ada juga menu yang tidak aktif. Menu tidak aktif tersebut bisa kalian lihat di template organizer. Di sini ada asam amino, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Gunakan sesuai kebutuhan. Selain menggambarkan struktur 2 dimensi, struktur Lewis, dan seterusnya, ada menu-menu lain yang juga akan sangat membantu. Di antaranya, misal untuk senyawa asam asetat. Ini saya hapus dulu. Sebelum dihapus, masuk ke menu Structure. Asam asetat ini, saya ingin munculkan incinya. Tinggal klik inci. Kemudian, saya ingin memunculkan smiles-nya. Ini smiles-nya. Atau, saya ingin mencari data dari senyawa ini di dalam database. Bisa menggunakan menu ini, PubChem,
Atau kalau kita klik sampingnya, show buttons, di sini ada e-molecules, jump spider, dan seterusnya. Misal saya ingin cari di PubChem. Select PubChem. Menu ini aktif kalau kalian terhubung dengan internet. Kalau mau download strukturnya, ada menu di sini. Structure download. Pilih format filenya dan opsi-opsi lain. Kembali lagi ke JamSketch. Atau kalian bisa juga mengeksplor properties lain dari asam asetat ini. Sebagai contoh, saya mau menampilkan log P-nya. Tinggal add on, calculate log P. Di sini ada nilainya min 0,29 dengan simpangan plus minus 0,18. Atau kita ingin menampilkan properti yang lain dari asam asetat ini, dari struktur ini, berdasarkan nilai teoritisnya, bisa kita menggunakan menu Tools, Calculate. Ini ada pilihannya mulai dari komposisinya bagaimana, molar refractivity, sampai fragmennya yang paling bawah. Atau kalau mau kita munculkan semua, tinggal klik saja All Properties. Akan muncul tabel seperti ini. Tinggal copy to editor, bisa kita pindah-pindahkan. Bisa juga kita gunakan untuk membuat struktur 3 dimensinya. Ini saya hapus dulu. Kita pilih strukturnya, kemudian klik 3D Viewer. Ada ball and stick, ada pilihan yang lain, space fill, dots only, ataupun this. Tinggal kebutuhannya yang mana. Misal saya mau space fill. Strukturnya jadi seperti ini. Struktur ini bisa kita putar-putar sesuai dengan keinginan kita. Kalau misal kita ingin melihat dari satu sudut pandang tertentu. Selanjutnya, untuk menu-menu yang lain dalam menggambar representasi kimia, bisa kalian eksplor dengan mengerjakan tugas yang saya kirimkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.